semua, kembali lagi di Posbar Podcast Timik Jabar. Udah lama ya kita tidak berpodcast karena kemarin ada beberapa kegiatan mungkin ya, dan dari podcast di Timik Jabar pun masih kita tetap upload ya. Kali ini ada seorang mahasiswa aktif Timik Jabar semester 4, yaitu siapa lagi kalau bukan Dena Mandela. Halo Dena, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana kuliahnya, lancar? Alhamdulillah lancar. Ada kendala untuk offline dan online-nya? Mungkin untuk online sih banyak kendala dari segi kuota gitu. Kuota. Iya. Dari menurut kamu nih, pembelajarannya mending online apa offline? Kalau untuk sekarang pengennya sih offline, tapi kalau udah kerja sih sekarang udah kerja juga gitu, mending online. Jadi mending online. Mending online. Tapi kan dari angkatan Dena juga belum pernah offline kan ya? Iya, belum pernah sama sekali. Jadi belum pernah offline. Jadi dari COVID itu langsung online semuanya ya, sampai detik hari ini. Dan insya Allah dan mudah-mudahan ya untuk tahun nanti bakal bisa offline gitu ya. Karena kekasian kalau misalnya harus online terus. Pembelajaran juga terkendala, lalu kegiatan-kegiatan Ormawa juga terkendala, semua kegiatan terkendala. Baik, kita bacakan lagi ya profilnya dari Dena Mandela. Dena Mandela itu alumni di SMK BPI Bandung, betul? Betul. Sekolah termahal di Bandung katanya. Katanya. Tapi nggak tahu. Terus jurusannya jurusan RPL begitu. Karenanya selalu ranking nggak? Enggak. Oh enggak. Berarti anaknya malas. Malas waktu dulu mah malas sekali. Malas banget. Tapi tidak menutup kemungkinan Dena itu bisa merubah semuanya ya. Dari masuk Timik Jabar, sekarang bisa jadi ini ketua himpunan teknik informatika Timik Jabar. Tepuk tangan lagi dong. Bagus sekali Dena. Untuk ke sana Timik Jabar, aku mau tahu dong alasan kamu masuk Timik Jabar. Apa alasannya? Alasan saya masuk Timik Jabar gitu kan. Jadi Timik Jabar itu membuka program beasiswa gitu. Dari pemerintah. Ya, gitu. Selain dari itu, dari kamu sendiri melihat Timik Jabar itu kayak gimana? Apakah ini ada peluang buat kamu lah, kayak karena kamu udah melihat prodi-prodinya kan ya, teknik informatika dan sistem informasi, atau gimana? Kebetulan kan saya waktu di SMK itu kan jurusan RPL, jadi untuk masuk ke jurusan. Ya, jadi masuk ke situ udah sejurus itu saya. Betul. Jadi tidak kaget ya dengan sekarang codingan gitu kan, karena RPL juga kalau yang aku tahu ngoding juga kan ya. Ngoding juga. Terus apalagi selain dari itu? Aman sih segitu. Aman ya? Aman. Nah, terus udah kayak gitu, dalam organisasi di sini kamu sekarang aktif kan ya? Tadi juga udah dijelasin Dena Mandela ini adalah ketua teknik informatika himpunan. Terus apalagi sih selain dari ikutan hima itu? Selain dari itu ada nggak? Ada ikutan selain dari organisasi atau gimana? Iya, organisasi. Oh, cuma hima doang. Hima doang. OBM nggak ikutan? Enggak. MPM juga nggak ikutan? Enggak. Iya, karena nggak bisa. Iya. Oke. Nah, dari kita ngobrolin hima ya, hima tip. Kalau hima tip itu sendiri dari wakilnya siapa? Ada wakil saya. Ada yang di sana. Hai, Irfan Wahyudin. Irfan Wahyudin juga itu aktif dari wakil media kampus juga kebetulan. Banyak kayak anak-anak mahasiswa Timik Jabar yang emang aktif itu di mana-mana. Aktif akademik, aktif organisasi, aktif dan segala lah. Nih ngomongin itu, dari program Himatip itu apa aja sih? Dari program Himatip sendiri itu kalau dihitung ya alhamdulillah gitu banyak. Tapi yang wajib diikuti itu bootcamp gitu. Bootcamp. Selain dari bootcamp? Ada lagi nanti kalau misalkan
periode ini sampai tahun depan itu ada lagi nanti bootcamp kedua gitu. Nah itu diganti namanya menjadi programming class. Oh itu berarti yang sekarang bootcamp itu angkatan kamu yang Ya. sekarang, Bu. Nanti ada lagi tingkatannya. Iya. Kayak gitu. Nah, dalam apa tadi bootcamp ya? Bootcamp itu sendiri itu mempelajari hal apa aja dan siapa aja yang masuknya boleh siapa aja yang masuknya ke kelas bootcamp itu? Ya, maksudnya kan itu bootcamp itu khusus IF semua gitu IF kan. semua. Nah, kebetulan kalau misalkan dari mahasiswa lain yang pengen ikut ya silakan aja Boleh, gitu. tidak ada hambatan ya, tidak. Ya. Maksudnya tidak ada apa namanya? Untuk apa? Untuk berkontribusi juga. Nah, jadi siapa aja yang mau Ya. masuk tapi dihususkan untuk IF itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, banyak banget mungkin yang anak-anak Himasi dan anak-anak yang lain kayak angkatan aku juga belum terlalu paham dengan apa itu bootcamp. Sok coba bisa dijelasin nggak? Bootcamp itu apa aja di sana itu, terus ngebahasnya codingan apa aja gitu. Bisa jelasin? Boleh. Jadi untuk bootcamp sendiri itu kan kita tuh kan belajar gitu kan, belajar dari nol gitu. Kenapa dari saya namanya bootcamp itu agar mahasiswa itu bisa aktif gitu untuk melakukan sebuah pembelajaran di dalam bootcamp itu. Jadi agar mahasiswa itu bisa coding gitu kan di bootcamp itu. Jadi hanya serius itu kan sambil bercanda juga gitu kan bootcamp itu. Jadi di bootcamp itu saya ngadainnya Laravel gitu kan. Laravel. Jadi di Laravel itu kan banyak sekali gitu untuk zaman sekarang itu kan masih banyak digunakan tuh Laravel, apalagi kan di dunia kerja juga gitu. Terus di komunitas pun sangat besar gitu di Laravel itu sendiri. Dan dari dalam segi tutorial pun banyak sekali gitu di mana-mana. Kayak gitu berarti dari bootcamp ini berarti kita fokusnya ke web. Web. Nah, ada kendala nggak sih pas waktu kamu bukan mengajar ya atau kayak apa? Menjelaskan. Pas menjelaskannya itu ada kendala apa gimana gitu dari mahasiswa sendiri dan dari panitianya sendiri. Nah, mungkin dari kendala sih dari panitia juga gitu kan. Terus dari panitia juga kan ada juga gitu yang sedikit yang gak hadir gitu kan. Mas itu kan terkenal juga itu sama semuanya gitu, apalagi dalam segi kayak konsumsi mah gitu kan. Konsumsi tolong didengar. Oh iya, terus gimana nih? Apakah anak-anak bisa menguasai apa yang sudah dijelaskan oleh panitia? Alhamdulillah untuk pertemuan kemarin itu anak-anak udah bisa gitu, udah mengerti gitu, sedikit mah. Kebanyakan kelas apa yang ikutan? Yang ikutan reguler. Ya reguler. Semester 2, ada semester 2, 4 sama 6. Udah berapa banyak orang? Alhamdulillah sekarang bootcamp ada 20. Itu sama panitia. Iya. Sama panitia. Gimana caranya kamu buat mempertahankan? Karena waktu dulu aku juga pernah ya ada kelas bootcamp dari pas waktu angkatan aku. Awalnya tuh ada 40 orang. Sama panitia tuh ada 50 orang. Terus makin sini sampai sekarang nggak ada. Jadi bagaimana dari kamu sendiri nih sebagai ketua ya untuk mempertahankan program kerja kamu gitu, jangan sampai ya kayak kemarin jadi putus tengah jalan lah kayak gitu. Gimana? Untuk dari pribadi saya sendiri ya terus mengajak gitu, untuk terus ya merangkul gitu orang-orang yang misalkan dari asalnya 50 jadi sedikit, nah itu terus lagi diajak gitu, dirangkul gitu. Kalau semisal kan kita juga tidak menutup kemungkinan bakalan kayak gitu seperti itu, tapi ya semoga tidak terjadi ya dari angkatan Dena. Tapi kalau semisal kayak gitu, apakah bakalan tetap berjalan tapi dengan tidak ada anak-anaknya, jadi cuman yang belajar tuh hanya panitia aja? Ya tetap berjalan. Jadi panitia aja yang jadi pesertanya? Iya, walaupun anggota-anggota yang lain pun ya atau peserta walaupun tidak hadir juga tetap aja berjalan gitu. Tetap berjalan ya. Keren. Goals yang paling terpenting dalam ikutan bootcamp, jadi anak-anak itu bisa apa aja?
bisa membuat ya minimal bisa membuat CRUD gitu, bisa membuat CRUD. Bisa membuat fitur login gitu kan, terus otorisasi gitu. Ya pokoknya mah goalsnya dari bootcamp ini tuh mahasiswa itu bisa membuat web itu untuk STIMIK Jabar. Ya. Dan aku pun bisa nyimpulin ya kalau misalnya kalian ikut bootcamp, kalau di Himasi itu juga ada Sunday Learning pas waktu angkatan aku. Mungkin untuk tahun sekarang aku juga belum tahu ya, belum nyari tahu juga. Nah itu tuh bisa ngebantu kita buat ini KP. Jadi biar kita nggak terlalu pusing. Jadi contohnya kayak gini, dalam pembelajaran ya, kalau misalnya bootcamp itu kan fokus ya, fokus. Jadi kita dari awal sampai akhir bakal bikin ini gitu. Kecuali kalau misalnya di perkuliahan yang biasa matkul-matkul gitu kan kayak dibelajar semuanya, tapi kita nggak fokus gitu. Nah kalau misalnya dari ikutan kayak gitu tuh membantu kita buat oh ya kita sukanya dari mana. Kalau misalnya kita suka bikin web, ya itu membantu banget kalau misalnya dari bootcamp bisa dari awal sampai akhir kan. Dan KP pun tidak memberatkan untuk bisa sempurna aplikasinya gitu. Keren sih kalau misalnya kalian mahasiswa baru mungkin ya, dan maba-maba yang semester 2 dan semester 4 dan angkatan aku pun boleh masuk ya? Boleh banget. Boleh banget. Tinggal cek aja di Instagram Himatip ya. Dena mau? Ya, bila teman-teman bagi yang ingin ikut gitu ya bootcamp gitu dari semester 2, 4 dan 6 yang kesulitan gitu kan di mata kuliah setiap pengajaran itu. Silakan teman-teman untuk mengikuti bootcamp, bisa langsung datang aja ke kampus itu. Kampus ada kita setiap kegiatan bootcamp itu setiap 2 minggu sekali di Levkom 2. Silakan teman-teman untuk mengikutinya. Gratis, tidak ada yang bayar. Gratis, tidak ada banget biaya. Cuman Himatipnya aja yang ke bawah. Terus untuk bootcamp udah banyak sekali yang kita dapat, dan emang bootcamp itu emang sangat-sangat bermanfaat dan sangat membantu untuk mahasiswanya juga kan, terus membantu juga untuk para dosennya gitu kan. Nah selain dari bootcamp, Dena Mandela ini ikut kelas inkubator ya? Betul. Inkubator. Jadi di STIMIK Jabar itu selain kegiatan organisasi, dosennya pun di kampusnya tuh ada kelas inkubator ya. Kelas inkubator, dan kelasnya itu ada machine learning sama UI UX design. Itu siapa sih yang itunya? Nah kebetulan dari kelas inkubator itu Padias sendiri. Iya, yang ngajarnya. Terus ada berapa orang? Untuk kelas machine learning yang ikutan 2 orang. Tapi kebanyakan dari UI gitu. Nah, dari kamu sendiri nih, kita bahas yang machine learning dulu ya. Nah, kenapa kamu pengen belajar machine learning? Karena kan sekarang itu kan udah digital gitu ya, digitalisasi, apalagi udah industri 4.0 gitu. Nah, kenapa saya mempelajari machine learning? Karena dalam 4.0 itu sekarang udah kebanyakan menggunakan robot gitu kan. Betul. Kayak artificial intelligence gitu. Nah, karena saya pengen banget gitu kan machine learning itu untuk memecahkan suatu permasalahan di luar ya, di sini gitu kan, di masyarakat gitu. Kayak contohnya itu kayak misalkan untuk misalkan ada jalan bolong tuh, nah itu bisa dideteksi gitu. Terus kayak permasalahan big data juga gitu kan bisa menggunakan machine learning gitu. Sama siapa aja sih kamu tuh? Sama Nur Alamsyah berdua. Aman lah ya, 2 orang juga. Keren. Tapi udah sampai ini berjalan ya. Berjalan. Ini dari kalau semisal kamu udah nguasain itu machine learning itu, apa yang akan kamu buat nantinya sudah kamu menguasai itu? Dari kamu sendiri nih, aku pengen contohnya tuh bikin robot ngedeteksi sampah gitu, yang buang sampah tuh siapa tahu gitu. Dari kamu sendiri pengen bikin apa? Untuk sampai saat ini sih saya belum memikirkan ke situ gitu ya. Karena dengan berjalannya waktu sih pastilah gitu. Ada ya. Keren. Tepuk tangan dulu tuh guys. Oke, aduh. Karena ini anak pintar ya, beda dengan saya yang malas mengoding. Jadi untuk itu kita sebelum penutup nih,
untuk Sistem Jabar kan ada 2 prodi ya, Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Nih, menurut kamu bagus dan apa ya? Langkah dalam setiap mahasiswa masuk ke STIMIK Jabar itu apakah langkah yang benar apa yang salah gitu loh. Dalam sekarang juga prodinya Sistem Informatika dan Teknik Informatika untuk masa depannya. Menurut kamu kayak gimana? Menurut saya itu bagi mahasiswa gitu kan yang ingin masuk ke teknik informatika atau informasi gitu itu langkah sangat bagus gitu. Apalagi sekarang itu industri 4.0 gitu kan, digitalisasi gitu, emang sangat dibutuhkan gitu. Betul. Tenaga IT itu. Apalagi saya pernah baca gitu di artikel bahwa IT itu dibutuhkan sampai 2045 kalau. 2045 ya. Jadi jangan salah masuk gitu jurusan. Jadi kalau untuk IF ini sama SI ini sangat benar-benar mantap. Mantap lah ya. Oke. Mungkin yang kita bisa ambil berarti ya untuk maba-maba dan untuk semuanya dalam digitalisasi saat ini, apalagi kita juga udah mau 5.0 tahu? Iya, 5.0. Jadi untuk jangan salah pilih lah untuk mengikuti perkembangan zaman juga ya. Terus banyak hal yang emang bisa kita dapatkan di STIMIK Jabar juga, kayak tadi ada organisasinya juga, akademiknya juga, dan kita ya mungkin kampus kita tuh beda dari yang lain. Pokoknya kualitasnya kita tunjukkan daripada apa? Kualitasnya kita tunjukkan daripada malasnya kita tunjukkan. Ya kayak gitulah. Gitu. Kita udah lama juga ya durasinya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dena. Terima kasih.